Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, itu Bonir Karmila di mata pelajaran Geografi. Ya, alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu, siswa hebat semua, masih semangat belajar. Nah, untuk kelas 10 yang akan dipelajari yaitu melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang konsep geografi. Nah, materi kali ini adalah tentang prinsip geografi. Ya, ada 4 prinsip yang akan Ibu bahas. Tapi sebelum menjelaskan 4 prinsip tersebut, prinsip itu apa? Prinsip geografi, ya. Prinsip ini adalah sebuah dasar yang harus diketahui, yaitu untuk memahami fenomena yang akan dijelaskan dalam kejadian-kejadian yang terjadi ya di permukaan bumi ini, di berbagai wilayah yang ada. Ya, jadi memang penting sekali prinsip ini. Nah, 4 prinsip tersebut adalah: 1. Prinsip distribusi atau prinsip persebaran. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi, dan yang keempat adalah prinsip horologi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan keempat prinsip tersebut. Yang pertama itu prinsip prinsip persebaran atau distribusi. Nah, prinsip ini yang pertama adalah prinsip ini menjelaskan bahwa fakta, gejala, dan fenomena yang ada di permukaan bumi itu persebarannya tidak merata. Ya, jadi garis bawah ini yaitu persebarannya yang tidak merata. Itu kata kunci dari pengertian untuk prinsip distribusi ini. Sekali lagi, yang di garis bawahnya adalah persebarannya tidak merata. Ya, Ibu kasih contoh untuk prinsip ini. Contohnya gunung api. Nah, kita lihat daerah mana saja yang ada gunung api, atau apakah di semua daerah ada gunung apinya. Nah, kalau kita lihat ternyata tidak semua wilayah memiliki gunung api. Nah, itu menunjukkan bahwa persebaran dari fenomena yang ada itu tidak merata di permukaan bumi. Contoh yang lain banyak, seperti penduduk persebarannya tidak merata. Terus ada barang tambang, tidak semua ada minyak bumi. Ya, jadi seperti itu, persebarannya tidak merata. Nah, itu contohnya untuk prinsip yang pertama. Kita lanjut ke prinsip berikutnya, yaitu prinsip yang kedua, prinsip interrelasi. Nah, untuk prinsip yang kedua ini, ini menjelaskan bahwa sebuah gejala, fenomena, atau fakta yang ada di permukaan bumi ini adalah terjadi karena adanya hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Jadi kejadian yang ada itu harus ada hubungan antara berbagai hal yang ada di situ kejadiannya. Contoh ya dari prinsip ini, contoh yaitu kejadian banjir. Banjir yang terjadi tidak serta-merta begitu saja terjadi banjir. Jadi harus dihubungkan. Bukan harusnya memang seperti itu. Jadi banjir itu terjadi karena daerahnya ada pengaruh ya dari kejadian yang lain yang terjadi pada daerah tersebut. Contohnya, nah, daerah itu banjir karena daerahnya datarannya rendah, atau banjir terjadi karena di situ ada satu sikap masyarakat yang kurang bijaksana, contohnya dalam membuang sampah sembarangan ya ke sungai, sehingga saluran airnya di sungai itu jadi terhambat gitu. Dan atau yang lainnya banyak sekali. Dan yang paling utama sebenarnya terjadi banjir itu karena pada waktu itu curah hujannya cukup tinggi. Ya, itu contohnya yang disebut prinsip interrelasi, yaitu dihubungkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah adalah prinsip deskripsi. Deskripsi ini artinya menjelaskan. Jadi kata kuncinya untuk prinsip ini adalah menjelaskan, penjelasan. Jadi dalam membahas tentang fenomena, gejala, dan fakta yang terjadi di permukaan bumi ini,
oleh prinsip ini dicoba dijelaskan secara disertai dengan penjelasannya, biasanya disertai ada tabelnya, ada petanya atau grafiknya. Nah, jadi contohnya dalam membahas tentang banjir tadi, selain dihubungkan antara unsur yang satu dengan yang lainnya, ada disertai gambar-gambar untuk menunjang pembahasan tadi, jadi biar lebih jelas lagi. Terus yang keempat terakhir ya, ada yang namanya prinsip korologi. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang komprehensif, yang mendalam, mana prinsip ini selain dilihat dari penyebarannya juga dilihat dari interrelasinya. Jadi prinsip yang lainnya adalah prinsip yang paling mendalam. Nah, jadi contoh dari ini ya, Ibu kasih contoh dari prinsip ini dalam melihat fenomena yang terjadi. Contoh banjir, Ibu contohin satu banjir. Jadi selain dilihat dari penyebarannya di mana saja terjadinya banjir, terus dicoba menjelaskan kenapa terjadi banjir, ya dihubungkan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Begitu. Jadi ada dua prinsip tadi masuk ke dalam pembahasan di prinsip korologi ini. Makanya disebut dengan prinsip yang mendalam. Nah, itu materi yang Ibu bisa berikan pada hari ini tentang prinsip geografi. Ya, mudah-mudahan bisa lebih dipahami lagi dengan penjelasan yang Ibu tadi sudah berikan. Jangan lupa kalian tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa semuanya jaga kesehatan. Nah, sampai jumpa lagi di materi Ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.